Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pitstop Channel. Selamat jalan dan semangat. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video-video saya ya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman penanganan double starter ACG starter ya. Ini unitnya HIT TSP starter halus. Ini kendalanya, double starternya kadang bisa kadang tidak. Jadi kalau di starter cuma bunyi cetik-cetik gitu aja, seperti ini. Nah, cuma cetik terus mati lagi. Kadang-kadang bisa, tapi banyak tidak bisanya ya. Ya, langkah-langkah awal seperti biasa harus kita cek tegangan akinya dulu. Kemudian ini akinya sudah sempat kemarin saya ganti juga, karena bisa juga memang dari akinya yang ampernya drop atau turun. Setelah aki kita cek, kemudian cek relay ini ya, relay-nya ini kita cek. Ini kemarin juga apa namanya, tadi sudah saya ganti, masih tetap nggak bisa, sama aja. Jadi untuk selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Ini ini kalau di angle masih bisa nyala, maksudnya ya, masih nyala normal. Kalau pakai starter kaki maksudnya. Pakai starter kaki masih nyala normal. Cuman kalau double starter cuma stick gitu aja. Kemudian di spidol ini juga tidak timbul kedipan 52 atau terindikasi CKW bermasalah ya. Oke, kita coba cek apakah dulunya memang ada masalah pada CKP. Juga bisa kita cek menggunakan ini DNC ya. Ya, sudah terpasang kabel DLC nya. Kita cek, mungkin ada kerusakan yang pernah terjadi, ada 52 nya apa tidak ya. Dia cuma nyala aja, jadi tidak ada DTC yang tersimpan, tidak ada masalah yang tersimpan ya. Oke, lanjut, kita matikan, kita cabut. Kemudian kita akan cek jalur sekringnya ya, jalur sekring, jalur relay. Lanjut kita cek aki. Kemudian nanti kita urutkan, kita cek apa namanya itu, jalur kabelnya. Salah. Ya, 12.5 12.6. Kita pelajari jalur kabelnya ini ya. Kita cek jalurnya box sekring. Di sini ada kabel warna hitam. Warna hitam ini kabel positif. Setelah kunci kontak on harus ada tegangannya 12 volt ya. Kita coba menggunakan tes penlet. Kontak kita on kan lah, ini kontak on harus ada tegangan ya, bener nih berarti. Nah, nanti sudah ada arusnya. Ini catoknya yang ke negatif. Kemudian kabel merah ini harus ada tegangan. Kabel merah polos ini ya, merah polos. Dari aki harus ada 12 voltnya. Kontak off ada, kontak on ada. Nah,
Kemudian kabel merah leres hitam, kontak off belum ada tegangannya. Kontak on harus ada tegangannya. Nah, kontak on sudah ada tegangannya. Kabel merah leres hitam. Ini kabel merah leres hitam ini dari ECM atau ECU ya? Oh ya, oke, siap. Oke, lanjut. Ini tadi sudah kabel warna hitam, ini kabel jalur dari kontak ya. Setelah kontak on, kabel hitam ini tegangan 12 volt. Yang merah kabel gede, kabel 12 volt langsung dari aki ya. Kemudian merah leres hitam, kabel besar merah leres hitam ini dari ECM, ECU. Kemudian kabel warna kuning. Nah, ini kabel kuning ini kabel massa ya, kabel negatif yang berasal dari ECM atau ECU ini. Jadi ini yang tidak boleh dijumper ini ya. Jadi ini kabel kuning ini signal massa dari ECU untuk mengaktifkan relay pengisian ya. Ini kabel kuning ini, coba kita cek apakah ada arusnya tidak. Karena ini arusnya negatif, kita pindahkan ke positif catoknya. Kemudian ini kita coba ke sini, pindah. Nah, ini kalau ini kontak on ya, double. Kalau kita tombol starternya, dia harusnya ada arus negatif yang masuk ke relay. Kita coba start. Nah, cedik, dia nyala. Nah, dia nyala. Jadi kalau ditombol, baru ECU mengeluarkan sinyal massa untuk mengaktifkan relay ini ya, kabel warna kuning. Nah, wis, cuma gitu aja. Bener jalurnya. Sekarang kita lanjutkan cek jalur kabel yang gede-gede ini ya, kabel apa namanya, yang akan menuju ke ECU dan juga ini jalur kabelnya ya. Coba kita cek yang kabel gede yang ECU-nya kita lepas dulu. Biasanya ini terbakar, tapi kita utuh, tidak apa-apa. Di sini kabelnya juga waras. Ini yang ke spool, yang ke relay tadi kabel warna merah hitam ini ya, yang akan kita cek sama jalurnya ini nanti. Karena tanpa di TC 52, jadi kita harusnya tetap cek jalur. Jadi kita meyakini jalurnya yang bermasalah. Nah, ini loh, ketoknya gosong ini loh. Kabel warna putih merah ya, kabel warna putih merah ini gosong ya. Dari sini nggak apa-apa, yang ke spoolnya.
Waduh, gak kena dibuka sih, boleh obeng. Aduh, karena kita kebakar gitu kayaknya. Kobong gak beli, Indra. Beli kobong. Wih, rem Indra. More hilang, kapan ganti dulu. Gosong. Tahu yang ngetan dia, wes. Dera. Dinginannya berapa kenal? Belum bisa dilepas ya. Ini jangan lupa kalau mencabut soket-soket CDI, alangkah baiknya kita buka dulu akinya ya. Kita lepas terminal akinya. Ini kita lepas demi keamanan. Baru kita melepas soket ecunya. Kita beli ini bendengannya. Oke, kita lepas dulu soketnya ya. Agak susah soalnya. Ya, gosong. Soketnya gosong. Wes, mudah-mudahan ini coba kita akan perbaiki dulu ya. Nanti kita coba kembali. Jangan lupa pin soket ecunya kita kerok dan kita bersihkan ya. Harus dibersihkan dulu, digosok pakai kertas gosok, dikerok-kerok dulu. Kemudian ini soketnya nanti kita potong dan kita ganti dengan yang baru ya, yang masih dalam keadaan baik. Nah, kebetulan ini garapan juga pas penuh, pas rame, jadi nggak ada yang megang kameranya ini. Ya, ini soketnya sudah kita dapatkan, kita ganti sekalian ya. Ini yang terbakar. Kemudian ini kita solder dan diberi jarak supaya zigzag ya jaraknya. Seperti ini motongnya. Jaraknya diberikan jarak supaya tidak gandeng. Lanjut kita isolasi dulu. Semoga berhasil. Sebelah sini buku Dra.
Ya. Jangan mangan tuh, beli lo, man, beli. Betul. Sudah terpasang semua. Motor kamu nih, Sudah aman. Motor kamu. Iki ya? Anu, mau antar masinan? Bismillah mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk Asus Beat ESP ACG starter 3 fungsi yang cuma bunyi cetik-cetik dan tanpa DTC 52, yang harus kita cek terutama relay box sekringnya ini sama aki terutama harus sehat. Kemudian bersihkan kotoran debu CKP bisa juga kasusnya. Kemudian cek jalurnya seperti tadi, kabel warna merah dari box sekring sama kabel merah hitam yang menuju yang ke ECU nya seperti ini ya, terbakar soketnya juga bisa ya. Pokoknya jika tanpa ada kedipan 52, insya Allah CKP masih aman. Jadi harus cek jalur saja. Seperti ini mungkin bisa terjadi ya, soketnya hangus bakar. Ya, tadi pengalaman dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.